Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita di hari keempat, yang mana pembahasan kita nanti akan mengenai inversion ya. Jadi inversion itu apa? Inversion itu adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Jadi di dalam soal structure TOEFL itu ada bentuk kalimat yang agak unik. Ya, yang sebelumnya kita sudah belajar kalimat itu urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, di inversi ini nanti kita akan belajar kebalikannya. Jadi ada predikat atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek, gitu ya. Oke, jadi langsung saja. Jadi inversi seperti yang saya sampaikan tadi artinya adalah pembalikan posisi kalimat. Jadi kalimat yang biasanya urutannya subjek dulu baru predikat, jadi ada predikat atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek. Ya, teman-teman. Nah, sebenarnya inversi ini dalam bahasa Inggris itu sebenarnya sering banget dipakai. Oke, nah umumnya dipakainya adalah di dalam kalimat tanya. Jadi cara membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu menggunakan struktur kalimat inversi, teman-teman, atau dibalik gitu ya. Nah, contohnya misalkan saya punya kalimat positif berbunyi, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, itu kan subjek dulu baru predikat karena ini kalimat positif ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dirubah jadi kalimat tanya itu harus diinversi. Nah, cara menginversi itu kita lihat predikatnya itu berupa apa. Nah, kalau predikatnya berupa to be sendirian seperti ini bukan auxiliary ya, teman-teman. Karena kalau to be yang auxiliary itu setelahnya pasti ada verb-nya. Nah, to be kalau berdiri sendiri seperti ini namanya linking verb. Oke, sama kayak misalnya teman-teman menemukan do tapi nggak ada verb setelahnya. Nah, berarti do-nya itu memang kata kerja inti, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan kata kerjanya itu berupa to be yang berdiri sendiri, ya, nanti cara menginversinya cukup langsung dipindah ke sebelumnya subjek. Jadi Lucas Pacioli is itu nanti kalau diinversi jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping, terus ditutup pakai tanda tanya karena ini bentuk kalimat tanya, ya. Nah, nanti kalau diartikan apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Nanti kalau menjawab ya yes he is atau no he isn't. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya bukan to be gimana, Sir? Nah, kalau predikatnya bukan to be, ya, terutama kata kerja tunggal ya, teman-teman. Kata kerja tunggal itu kata kerja yang nggak punya auxiliary sebelumnya, yaitu biasanya verb 1, kemudian verb 2 itu udah pasti ya, sama verb SIS juga udah pasti. Nggak boleh pakai eh, auxiliary ya, teman-teman, verb 2 sama verb SIS. Nah, kalau predikatnya berupa verb 1, verb 2, atau verb SIS, contohnya ya, teman-teman. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Kalau diartikan, Louis Braille menemukan Braille, yaitu sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, di situ kan verb 2 ya, predikatnya invented. Nah, kalau misalkan mau dijadikan inversi, tidak bisa, teman-teman. Invented ini langsung kita pindah sebelumnya subjek, nggak bisa. Apalagi invent itu dia butuh objek ya. Kata benda apapun yang jatuh di setelahnya kata kerja butuh objek, itu jadi objek, bukan subjek. Jadi kalau invented kita langsung pindah semuanya ke depan, kita akan kehilangan subjek. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak boleh langsung dipindah sebelumnya subjek. Nah, terus cara menginversinya gimana? Kita pisahkan auxiliary-nya, teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya di dalamnya verb 1 itu ada auxiliary, yaitu do gandeng sama verb 1, teman-teman. Oke. Nah, di dalamnya verb 2 itu juga sebenarnya ada auxiliary, ya, yaitu did yang gandeng sama verb 1 juga. Oke. Nah, verb SIS itu juga sama, teman-teman. Di dalamnya sebenarnya juga ada peleburan auxiliary verb yaitu dari auxiliary does yang lebur dengan verb 1 atau gabung dengan verb 1. Nah, nanti kalau kita mau inversi verb 1, verb 2 atau verb SIS ini, jadi bukan verb-nya yang kita pindah sebelumnya subjek, tapi do das did-nya, teman-teman. Oke, tergantung apakah verb 1, verb 2 atau verb SIS. Nah, ini kan verb 2, teman-teman. Jadi yang dipindah sebelumnya subjek hanya did-nya saja. Nanti verb 1-nya itu tetap jatuh di setelahnya subjek. Nah, jadi Louis Braille invented Braille itu kalau dijadikan kalimat tanya, jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Seperti itu ya. Dasar bagaimana kalau predikatnya sudah memiliki auxiliary yang terpisah? Ya, nah kalau misalkan predikatnya nanti memiliki
berupa auxiliary verb ya, teman-teman. Jadi sudah berupa auxiliary verb yang sudah terpisah, maka cara menginversinya cukup auxiliary yang pertama, yang paling depan atau satu auxiliary ya, itu dipindah sebelumnya subjek. Gitu ya, teman-teman. Contoh. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, nanti kalau dijadikan kalimat tanya, cukup auxiliary yang pertama saja atau yang paling depan saja yang kita pindah sebelumnya subjek. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, ini adalah cara menginversi, teman-teman, secara umum ya dalam bahasa Inggris. Jadi dilihat dulu predikatnya. Seperti itu. Nah, cuman teman-teman atau sayangnya ya, inversi bentuk kalimat tanya atau syarat kalimat tanya ini tidak pernah keluar di soal structure TOEFL. Karena teman-teman tidak akan pernah menemukan soal TOEFL itu maksudnya soal structure TOEFL yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti akhirannya tanda titik. Ya, jadi bisa dibilang predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Kalau di soal structure TOEFL. Jadi jenis inversi yang kalimat tanya ini tidak keluar. Nah, sekarang pertanyaannya, jenis inversi yang apa yang keluar di soal structure TOEFL? Nah, jadi ada 5 penanda, teman-teman. Kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL ya. Yaitu yang pertama, ketika ada there di depan sendiri, biasa kita mengartikan ada gitu ya, alias sebelumnya predikat. Kemudian ada adverb of place atau keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek. Kemudian ada negative adverb, keterangan yang maknanya negatif, yang dipindah sebelum subjek. Komparatif, caranya kita bilang lebih dari, yaitu more than. Nah, setelahnya than-nya itu boleh diinversi, teman-teman. Ataupun ada verb ing ataupun verb 3 yang dia agak panjang. Nah, sebutannya kalau di grammar itu adalah participle phrase. Ya, nanti kalau dipindah sebelumnya subjek, panjang, nah itu penanda inversi. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Mulai dari yang there dulu. Nah, there ini biasanya kita mengartikan ada, teman-teman. Ya. Nah, tempatnya biasanya there ini biasanya kita artikan di sana. Maaf, bukan ada, tapi di sana. Oke, tempatnya nanti di belakang. Karena dia keterangan ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi contoh, teman-teman. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana atau tinggal di sana. Nah, there-nya di belakang ya. Nah, tapi kalau there ini pindah di depan sendiri, sebelumnya subjek, yaitu sebelumnya a big alligator, dan tidak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi diinversi. Ya, jadinya, there lives a big alligator. Nah, di situ ada predikat dulu, yaitu lives, baru subjeknya, yaitu a big alligator. Nah, kenapa kok dibalik? Karena ada there dipindah di sebelumnya subjek, dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Ya, itu yang pertama, teman-teman. Nah, tapi ada pengecualian ya untuk there ini. Jadi kalau subjeknya berupa I, you, they, we, he, she, atau it, atau kita biasanya nyebutnya subject pronoun ya. Jadi I, you, they, we, he, she, it, maka inversi ini tidak berlaku walaupun ada there pindah ke sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Jadi tetap urut, subjek dulu baru predikat, teman-teman. Kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Gitu ya. Contoh, I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika dari ini saya pindah di sebelumnya I, nggak ada koma pun setelahnya, urutannya tetap I work. Karena dia pakai subjek I. Ya, teman-teman. Jadi contoh, there I work. There you go. There we are. There he is. There it is. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau walaupun ada there dipindah di depan nggak ada koma setelahnya, kalau subjeknya I, you, they, we, she, it tidak perlu diinversi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya keterangan, yaitu lebih tepatnya keterangan tempat. Oke, teman-teman. Intinya selain keterangan waktu gitu, teman-teman. Ya. Jadi kadang keterangan tempat, kadang keterangan pokoknya kadang preposition plus noun itu ya, keterangan-keterangan, tapi yang pasti bukan keterangan waktu. Karena kalau keterangan waktu dipindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma sekalipun, jangan diinversi, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau dia keterangan tempat, dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi atau dibalik. Ya. Jadi contoh yang urut dulu. A massive shark lives in that trench. Jadi seekor hiu besar
hidup di dalam palung itu. Nah, itu kan ada keterangan tempat, teman-teman, yaitu di dalam palung itu. Nah, ketika di dalam palung ini, atau di dalam palung itu ini, kita pindah di sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya, maka subjek dan predikat kita balik. Ya, jadinya, in that range, lives a massive shark. Jadi, di palung itu, hiduplah seekor hiu besar. Nah, itu predikat dulu, yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Ya, teman-teman, kenapa? Karena ada keterangan tempat yang dipindah di depan sendiri dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian penanda ketiga ini paling sering keluar di soal TOEFL yang asli dari ITS, teman-teman, yaitu adanya keterangan yang maknanya negatif, yang dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Nah, keterangan yang maknanya negatif itu gimana? Contohnya, teman-teman, ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly. Nah, ini artinya sama semua, yaitu jarang sekali. Nah, kalau tempatnya dia di tengah-tengah kalimat atau memang tempatnya seperti seharusnya, berarti jangan diinversi ya, alias harus urut. Contoh, teman-teman. I, subjek, seldom have. Nah, have-nya predikat, lunch at work. Jadi, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, tapi kalau seldom di situ yang artinya jarang ini, dia kan kalimat, maksud saya keterangan waktu yang maknanya negatif ya, teman-teman. Nah, kalau kita pindah di sebelumnya subjek dan nggak dikasih koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadinya nanti inversi, teman-teman. Ya, jadinya seldom do ada auxiliary, I have verbnya lunch at work. Seldom do I have lunch at work. Jarang sekali saya makan siang di tempat kerja. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, ada lagi nih yang sering keluar juga, yaitu ada only terus diikuti keterangan. Misalnya only in Indonesia, misalnya ya, atau only for misalnya. Only for specific atau only for certain species misalnya. Dan only yang lain, misalnya only when apa misalnya. Ya, kalau teman-teman menemukan ada only diikuti keterangan, keterangan itu dianggap negatif, gitu ya. Sama kayak not jadi only itu. Kemudian ada little, artinya sedikit atau jarang juga ya artinya. Never, tidak pernah. At no time itu kalau nggak salah artinya langsung, teman-teman. Not once artinya tidak pernah juga. Seperti itu. Nah, kalau menemukan kata-kata ini diletakkan di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi ya, teman-teman. Nah, contohnya, ini yang urut dulu. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, nanti kalau only in the Arctic ini kita pindah di sebelumnya subjek di depan sendiri dan nggak dikasih koma, maka subjek predikat diinversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, barisan ketiga maksud saya. Contohnya ada under no circumstances sama on no condition. Ini artinya sama, teman-teman. Yaitu pokoknya jangan. Gitu ya. Cuman ini kalau di soal structure itu nggak keluar. Nanti keluarnya kemungkinan besar itu adalah di listening. Itu dipakai. Ya, karena ini written language, teman-teman. Atau bahasa yang dipakai lebih sering di oral. Atau bahasa yang diucapkan, bukan yang ditulis seperti itu. Kemudian ada in no way. Artinya in no way itu nggak mungkin. Nah, ada juga not only. Kalau not only ini letaknya di paling depan atau di sebelumnya subjek predikat. Nah, maka subjek predikatnya harus diinversi di sini. Gitu ya. Kalau letaknya di paling depan, teman-teman. Kemudian ada juga no sooner than. Nah, contoh dari barisan ketiga adalah you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, not ini kalau dia menjelaskan predikat, teman-teman, memang harus ada auxiliary-nya. Dia harus nempel sama auxiliary-nya. Nah, tapi kalau negatif adverb ini ketika dia menjadi penanda negatif, terus dipindah ke paling depan, itu tidak bisa pakai auxiliary. Ya, sedangkan not itu kalau dia menjelaskan predikat harus pakai auxiliary. Nah, jadi kalau not ini mau kita pindah ke awal kalimat untuk menjadikan penanda inversi, nggak bisa pakai not. Kita carikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Jadinya, under no circumstances should you open the box. Artinya sama, teman-teman. Pokoknya kamu jangan membuka kotak itu. Seperti itu.
Nah, contoh barisan terakhir ya, teman-teman, ada nowhere, artinya tak ada atau tak dimanapun. Not until ini preposisi, teman-teman. Jadi harus dilanjutkan dulu. Entah ada kata benda atau dia juga bisa jadi conjunction. Jadi harus subjek predikat dulu, urut setelahnya dulu. Ya, baru nanti setelahnya ini diikuti predikat dulu, baru subjek. Seperti itu. Jadi not until, karena until ini kelas katanya ada dua, teman-teman. Bisa preposisi, setelahnya butuh noun atau pronoun. Bisa conjunction, setelahnya butuh subjek predikat. Gitu ya. Ya nanti kalau not until itu diikuti sesuatu dulu, baru setelahnya diinversi. Seperti itu. Kemudian ada juga no longer, artinya tidak lagi. Dan yang terakhir ini adalah conjunction yang agak bandel, teman-teman. Yaitu conjunction nor. Nah, kalau teman-teman masih ingat di hari kedua, ketika kita belajar conjunction, lebih tepatnya conjunction yang fanboys ya, pasti ada teman-teman yang notice tuh, kenapa kok N-nya saya warnai biru, yang lain warnanya merah. Nah, karena ada penggunaan khusus, teman-teman, dari nor itu, yaitu ketika nor itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu kita inversi. Tapi cuma nor, teman-teman. Selain nor, conjunction nggak boleh ada yang seperti itu. Ya, harus urut subjek dulu baru predikat. Nah, untuk contoh dari barisan ketiga, kita punya not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Kalau diartikan kurang lebih tidak sampai abad ke-20. Nah, di situ ada auxiliary was ya, teman-teman. Diikuti subjek the Great Sphinx of Giza. Nah, verbnya adalah expose, artinya ditampilkan atau ditampakkan atau dikeluarkan atau dipertontonkan untuk umum, maksudnya gitu. Gitu ya. Nah, ini nggak perlu dihafal, teman-teman. Silahkan difoto dulu atau di screenshot dulu. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silahkan. Sudah ya, teman-teman? Baik, sepertinya juga tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut ke penanda keempat, maksud saya. Nah, untuk penanda keempat ini, ketika teman-teman menemukan ada then, ya, yang pakai A, teman-teman. Nah, then yang pakai A atau lebih dari, atau biasanya sebelumnya ada more-nya ya, more than, lebih dari. Nah, itu setelahnya then itu boleh diinversi, boleh tidak. Boleh juga diikuti kata benda yang dibandingkan aja. Contoh, teman-teman. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu nanti kalau misalkan setelahnya then itu subjek predikat juga nggak apa-apa. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Gitu ya. Atau setelahnya then, subjek predikat ini kita inversi. Itu juga tidak apa-apa, teman-teman. Oke, jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu. Jadi ketiga kalimat ini susunannya benar dan ya ini adalah keunikan dari more than, teman-teman. Boleh diinversi setelahnya. Gitu ya. Kemudian yang kelima, ketika teman-teman menemukan ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, gitu ya, yang dipindah sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya. Nah, contoh yang urut dulu, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, kalau located sampai Nepal itu kita pindah sebelumnya Himalaya dan nggak dikasih koma, maka eh, apa namanya? Jadi inversi. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Gitu ya, teman-teman. Jadi is dulu baru subjeknya Himalaya. Nah, verb ing juga sama, teman-teman. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, lying sampai Nepal itu kalau dia kan panjang, kalau dipindah sebelum subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat harus dibalik gitu ya, diinversi. Jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kelima penanda inversi di soal structure TOEFL. Oke, nggak perlu dihafal. Saran saya nanti sambil mencatat ya di lewat rekaman kelas, nanti apa namanya dicatat, teman-teman. Karena kalau nggak dicatat pasti sering lupa seperti itu. Tapi kalau dicatat nanti lupa tinggal buka lagi nanti udah di luar kepala. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Kita terapkan ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini, seperti biasa saya akan ngajak teman-teman ini ya, latihan seperti itu. Nah, coba dilihat di soal, teman-teman. Dicari predikatnya dulu.
pertanyaan saya ke teman-teman, ada nggak predikat di soal? Kalau ada, di kata apa, teman-teman? Ya, belum ada ya. Betul, teman-teman. Di soal ini nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, sedangkan kalimat selalu butuh predikat. Berarti di sini kita harus masukkan predikat. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Adakah subjek di soal? Kalau ada, di kata apa? Hati-hati, teman-teman ya. The second level itu memang kata benda. Cuman dia tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena ada preposisi on. Preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, bagaimana dengan parking lot, sir? Sama aja, teman-teman. Parking lot itu kalau teman-teman lihat sebelumnya ada of. Of itu juga preposisi. Itu satu keluarga dengan on, dengan in, dengan at, dengan for yang artinya untuk, ya. Kemudian ada juga with, without, between, among dan seterusnya itu. Nah, itu preposisi. Fungsi preposisi adalah merubah objeknya atau merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Berarti di sini kita belum punya subjek, teman-teman. Ya. Nah, karena kita kehilangan subjek predikat, maka jangan buru-buru dulu. Apa namanya? Mencari subjek predikat di pilihan A, B, C, D. Kenapa? Karena subjek itu tempatnya kok di belakang tidak wajar, teman-teman. Subjek itu umumnya letaknya adalah di depan. Nah, apalagi kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik nggak ada koma sama sekali. Ini harus kita pastikan apakah ini penanda inversi atau bukan. Ya, karena sebagian besar bentuk soal penanda inversi itu seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat on the second level of the parking lot itu kalau diartikan, teman-teman, di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 dari tempat parkir itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi jangan cari yang subjek predikat, tapi dibalik, teman-teman. Cari yang predikat dulu, baru subjek. Kira-kira jawabannya berarti yang mana? Yang predikat dulu, baru subjek. Bukan yang Charlie, teman-teman. Kalau kita pilih yang Charlie, di situ ada subjek dulu, yaitu some empty stall, baru predikat, yaitu are. Yang Charlie nggak bisa, ya, karena nanti kita kehilangan koma. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Itu ya, jadi jawabannya delta, bukan yang Charlie, teman-teman. Kalau yang alpha kenapa salah? Yang alpha itu memang sama yang bravo ya. Alpha sama bravo itu memang sama-sama ada predikatnya. Nah, cuman nggak ada subjeknya karena empty itu artinya kosong, teman-teman. Dia kata sifat. Kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Seperti itu. Gitu ya, sedangkan kalimat itu kalau di soal structure itu wajib punya subjek sama predikat. Terutama predikat, teman-teman, itu paling wajib seperti itu di dalam kalimat, gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca jadinya on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir itu ada beberapa ruang kosong. Dan ini jangan dikasih there lagi ya, teman-teman, nanti jadi double penanda inversinya. Jadi jangan on the second level of the parking lot there are some, jangan. Seperti jadi cukup langsung masukkan are aja. Kemudian tadi di atas ada pertanyaan dari Mr. Muhammad Yusuf. Berarti kalau contoh soal parking lot ini, kalau ada koma setelahnya, maka susunannya nggak perlu diinversi ya, Mister. Betul, teman-teman. Gitu ya. Tapi nanti predikatnya bukan are, tapi pasti. Jadi kalau di sini ada komanya, maka jangan diinversi. Ya, teman-teman. Karena memang keterangan itu aturannya, selain keterangan waktu ya, teman-teman. Keterangan apapun selain keterangan waktu, kalau dipindah di sebelumnya subjek itu harusnya ada koma. Kalau nggak ada koma setelahnya, maka harus diinversi. Seperti itu. Kalau dia pindah sebelumnya subjek. Penanda inversi itu yang mana? Yang barusan tadi kita bahas, Mister. Ini udah ke contoh soal. Ada 5 tadi ya. Seperti itu. Nah, kalau di soal ini penanda inversinya yang mana? Ya dari on ini, Mister. Sampai dari parking lot. Kalau diartikan kan di lantai 2 dari tempat parkir. Itu keterangan tempat. Keterangan tempat itu keterangan yang menandakan di mana atau apapun yang menjawab pertanyaan di mana, teman-teman. Di mana? Di lantai 2 dari tempat parkir.
Di mana? Di kamar. Di mana? Di rumah. Di mana? Di sekolah. Di mana? Di kantor. Di mana? Di rumah sakit. Nah, itu adalah keterangan tempat semua. Gitu ya. Nah, kalau dia dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma, menjadi penanda inversi. Oke, lanjut lagi. Ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, teman-teman. Adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Nah, ada yang bilang tidak ada yang bilang stop. Dua-duanya benar, teman-teman. Jadi bisa jadi tidak ada predikatnya. Bisa jadi stop itu adalah predikat kalau dia verb 2. Gitu ya. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu apakah stop ini predikat atau bukan. Apakah dia verb 2 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, cara mengetahuinya ini tidak bisa pakai cara yang kemarin kita pelajari. Hari ketiga nggak bisa. Loh kok gitu, terus nggak rugi dong kita kemarin belajar hari ketiga. Tidak, teman-teman. Masalahnya memang di kata kerja stopnya. Beberapa kata kerja di dalam bahasa Inggris, contohnya stop, contohnya start, gitu ya. Nah, dia itu bisa butuh objek, bisa tidak butuh objek. Karena kalau diartikan, mereka punya dua arti, teman-teman. Contohnya stop ini ya. Stop itu bisa berarti berhenti, bisa juga berarti menghentikan. Nah, kalau berhenti itu tidak butuh objek, ya. Tapi kalau menghentikan itu butuh objek, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2, verb 3, nggak bisa kita pakai cara yang kemarin. Nah, terus gimana cara mengetahui apakah dia verb 2, verb 3? Dengan aturan verb 2 dan verb 3. Kita tahu kalau verb 2 itu nggak boleh dikasih auxiliary sebelumnya, ya. Sedangkan verb 3 wajib dikasih auxiliary sebelumnya supaya jadi predikat. Nah, itu kan nggak ada auxiliary-nya di soal. Tapi di pilihan ganda, teman-teman cek ada auxiliary atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada auxiliary will be, will be, will be, will be. Nah, kalau ada auxiliary-nya tidak mungkin dia verb 2, teman-teman. Dia adalah verb 3. Ya, dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi biar jadi predikat nanti kita masukkan auxiliary. Di semua A, B, C, D ada auxiliary-nya. Gitu ya. Jadi ini bakal predikat. Bisa kita sebut calon predikat gitu ya. Harus dilengkapi tapi carikan auxiliary-nya. Nah, kemudian cek sebelumnya titik-titik apakah sudah ada subjek. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu nggak ada kata benda yang bisa jadi subjek, teman-teman. Ya, berarti di sini harus kita masukkan subjek. Nah, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, ini nggak wajar. Teman-teman harus pastikan dulu ada apa di sebelumnya subjeknya. Nanti ya, apalagi nggak ada koma sama sekali, teman-teman. Siapa tahu itu adalah penanda inversi. Nah, kalau kita lihat di depan ternyata benar ada only in. Ya, nah kalau ada only in atau keterangan yang sebelumnya dikasih only, itu menjadi negatif. Nah, kalau keterangannya negatif, itu menjadi penanda inversi nomor 3 yang kita bahasin tadi. Ya. Jadi jangan cari yang subjek auxiliary, teman-teman. Cari yang auxiliary dulu, baru diikuti subjek. Nah, tapi perlu apa namanya? Eh, yang saya sampaikan tadi ya, yang kita belajar cara menginversi tadi, auxiliary yang boleh dipindah sebelumnya subjek itu cuma satu auxiliary saja. Oke, jadi kita cari A, B, C, D, yang paling depan itu auxiliary, dan cuma satu auxiliary-nya, teman-teman. Jangan dua-duanya auxiliary kita pindah sebelumnya subjek, nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang alpha, itu ada dua auxiliary pindah sebelumnya subjek. Tidak bisa, teman-teman. Oke, jadi ada auxiliary will, ada auxiliary be. Kok dipindah sebelumnya subjek? Tidak bisa. Ya, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo tidak diinversi, Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary will, subjeknya adalah the preceding phrase, ada auxiliary lagi yaitu be. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca jadinya, only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Kalau diartikan, hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Seperti ya, teman-teman? Nah, kemudian contoh terakhir, ini adalah
lawan dari materi kita hari ini, yaitu inversi. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan ini, jangan diinversi. Udah fix ya, teman-teman. Nah, yang saya maksud ini itu apa? Itu adalah conjunction. Kalau teman-teman menemukan conjunction, sudah fix ya, setelahnya harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Jangan diinversi. Nah, berarti cari ABCD yang subjek, predikat, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie. That's right, teman-teman. Di situ ada subjek yaitu he, predikatnya adalah did. Gitu ya. Kalau yang alpha diinversi nanti jadi kalimat tanya. Why did he do it? Itu jadi kalimat tanya, teman-teman. Sedangkan anak kalimat, ini kan nyebutnya anak kalimat ya, itu nggak boleh berbentuk kalimat tanya seperti itu. Yang Bravo diinversi juga nggak bisa, yang Delta tidak ada subjeknya. Nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukannya. Seperti itu. Nah, cuman ada satu conjunction, teman-teman, yang agak lain ya, agak beda. Yaitu conjunction nor. Sorry. Conjunction nor itu agak beda, agak bandel ya. Kenapa saya bilang bandel? Karena ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini dibalik, jadi diinversi. Nah, tapi cuma conjunction nor saja. Selain conjunction nor, setelahnya harus urut subjek dulu baru predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita coba ke latihan soal. Jangan takut salah, seperti biasa kita belajar, teman-teman. Silakan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban Charlie, dan juga ada jawaban delta ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita harus masukkan predikat, teman-teman. Nah, sebelum titik itu belum juga ada subjeknya, ya. Berarti di sini itu kita harus masukkan subjek. Nah, subjek tapi kok tempatnya bukan di depan sendiri, tapi di belakang sesuatu gitu ya. Ada sesuatu di depannya. Maka kita harus pastikan itu penanda inversi atau bukan. Nah, kalau kita lihat di depan sendiri itu ada not until the. Nah, fix ini adalah penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto atau screenshot tadi ya. Jadi jangan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu, baru subjek, teman-teman. Oke? Kalau yang alfa itu subjek dulu, baru predikat. Nggak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya yang predikat dulu, baru subjek. Kalau yang bravo itu ada predikat, tapi tidak ada subjeknya. Ini objek, teman-teman. Bukan subjek. Nah, kok bisa gitu? Karena made itu verb satunya artinya adalah membuat. Nah, membuat itu butuh objek, teman-teman. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok setelahnya ada kata bendanya, itu objek bukan subjek. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo nggak bisa karena nanti kita kehilangan subjek kalimatnya. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction, padahal subjek dan predikatnya cuma satu. Nggak bisa ya, teman-teman. Jadi yang bikin salah adalah conjunctionnya. Kalau yang Delta di situ ada predikat yaitu was auxiliary, verbnya adalah made. Nah, di situ tengah-tengahnya subjek a determined effort. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama lah, gitu ya, sebuah usaha yang nyata dibuat untuk memajukan gitu ya, untuk memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu.
Oke, dicoba lagi ke nomor 5. Silahkan teman-teman. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dulu dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa ya, kita belajar. Ada jawaban Alfa, ada juga Bravo. Oke, antara Alfa atau Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Ya, berarti di sini kita harus masukkan predikat. Nah, subjeknya di situ juga belum ada ya, teman-teman. Berarti di sini kita juga butuh subjek. Nah, subjek tapi kok tempatnya di tengah-tengah kalimat. Maka teman-teman harus cari tahu sebelumnya itu ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, di sebelumnya ada in the eastern part of New Jersey. Kalau diartikan di bagian timurnya New Jersey. Itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi nomor 2. Ya, jadi cari yang predikat dulu baru subjek di pilihan A, B, C, D. Yang alfa ada predikat yaitu lies. Nah, kebetulan lies itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Sama kayak come. Ya, nah come artinya datang itu tidak butuh objek. Kalau ada kata benda setelahnya itu bukan objek, itu adalah subjek. Nah, berarti ini inversi. Kemungkinan yang alfa bisa kita tahan dulu. Kalau yang bravo tiba-tiba subjek, predikat tidak diinversi, tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada predikat lies tapi tidak ada subjeknya, tidak juga ada inversi karena around itu preposisi. Ya, diikuti kata benda setelahnya menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang delta, nah yang delta itu sebenarnya juga inversi, teman-teman. Cuman yang saya sampaikan tadi ya, nomor 1 atau nomor berapa tadi. Kalau sudah ada keterangan tempat atau dicontoh tadi ya kalau nggak salah, jangan dimasukkan there lagi karena there itu juga sebenarnya keterangan tempat, teman-teman. Karena there itu artinya di sana, gitu ya. Nah, jadi nanti double penanda inversi. Jadi nggak perlu dimasukkan penanda inversi lagi. Jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timurnya New Jersey terdapat kota Elizabeth, yaitu sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang besar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari. Nah, ini tanpa mencari subjek predikat pun gampang, teman-teman. Ya, kenapa? Sebelumnya titik-titik itu teman-teman langsung disajikan dengan kata when. Itu petunjuk yang paling gampang dari teman-teman. Nah, when itu kelas katanya apa? Pokoknya kalau teman-teman menemukan di soal structure 5W1H atau kata tanya dalam bahasa Inggris itu ya, anggap semuanya adalah conjunction. Ya, teman-teman. Nah, di situ ada conjunction. Aturan penggunaan conjunction adalah setelahnya tidak boleh diinversi alias harus urut subjek dulu baru predikat. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Oke, kalau yang bravo diinversi nggak bisa, teman-teman. Oke, karena conjunction nanti jadi kalimat tanya. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie di situ ada subjek tapi nggak ada predikat, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta diinversi lagi, nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha, nanti conjunction when ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, yaitu seperti ini, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, the average level of the United States prices grew very little from 1953 until the mid 1960s when
inflation began. Kalau diartikan tingkat harga di Amerika Serikat, tingkat rata-rata dari harga-harga di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak 1953 hingga pertengahan 1960-an. Ketika inflasi berawal atau bermula seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan dikirim jawaban teman-teman ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat used ya. Is used, subjeknya adalah it, teman-teman. Di situ ada conjunction but. Fanboys kalau sebelumnya ada satu koma, itu menandakan kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Apalagi setelahnya memang ada subjek predikat gitu ya. Nah, berarti harusnya di sini tadi kita harus wajib juga punya subjek dan predikat. Nah, tapi di situ nggak ada subjek predikatnya. Tapi teman-teman jangan buru-buru dulu cari subjek predikat. Kenapa? Karena sebelumnya subjek itu ada sesuatu, nggak ada koma setelahnya. Kita cek. Nah, ternyata ada not only. Not only itu salah satu dari keterangan yang maknanya negatif atau penanda inversi nomor 3. Kalau ada penanda inversi nomor 3, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma, maka itu penanda inversi, teman-teman. Carikan yang predikat dulu, baru subjek. Gitu ya. Nah, kalau alfa itu bukan predikat, bukan subjek, alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo itu subjek dulu baru predikat, nggak bisa teman-teman. Karena harus diinversi, kita butuhnya yang inversi ya. Kalau yang Charlie ada subjek tapi nggak ada predikat, nah jawabannya adalah yang delta. Oke, di situ ada predikat is used, di tengah-tengahnya ada subjek seismology. Nah, itu diinversi. Oke, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Kalau diartikan, tidak hanya seismologi digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, tapi seismologi juga dipakai untuk mencari letak minyak. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8, teman-teman. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Dan kita lihat jawaban teman-teman ada jawaban alfa. Sorry, maksud saya delta, maaf. Delta, delta, delta. Dan sepertinya semuanya menjawab delta ya. Kita, oh enggak, ada jawaban Bravo juga. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek ya. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Nah, di situ nggak ada predikat, teman-teman. Oke. Nah, subjeknya juga belum ada. Nah, tapi kok subjek tempatnya di ada sesuatu sebelumnya. Nah, ternyata ada there. There itu adalah penanda inversi. Jadi kita balik predikatnya baru subjek. Nah, kebetulan di setelah titik-titik itu sudah ada kata benda yaitu more than 118 known chemical elements. Nah, itu berarti subjeknya ya. Kita hanya butuh predikat saja. A, B, C, D yang bisa jadi predikat itu antara Bravo sama Delta, teman-teman. Kalau yang Alpha nggak bisa jadi predikat. Charlie juga nggak bisa jadi predikat karena verb ing dan to verb 1 gitu ya. Nah, bedanya Bravo sama Delta apa? Bravo dipakai ketika subjeknya tunggal atau nggak bisa dihitung. Nah, kalau R itu dipakai ketika subjeknya jamak atau banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada lebih dari 118 unsur-unsur kimia yang sudah diketahui. Nah, kan ada banyak berarti teman-teman, 118 itu ya, lebih dari satu. Nah, otomatis pakainya yang R bukan yang is. Oke, nanti kalau dibaca
there are more than 118 known chemical elements. Kalau diartikan ada lebih dari 118 unsur-unsur kimia yang sudah diketahui. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat consists, subjeknya adalah it, teman-teman. Nah, ada conjunction but. Sebelumnya ada satu koma, berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya di titik-titik ini tadi, itu harusnya kita juga masukkan subjek dan predikat. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat, bukan di awal sendiri, teman-teman harus cek sebelumnya ada apa. Ternyata benar ada not only, itu penanda inversi. Ya, jadi carikan predikat dulu baru subjek. Jadi kalau not only itu tempatnya di awal sendiri atau di sebelumnya subjek, maka itu menjadi penanda inversi ya, teman-teman. Tapi kalau tempatnya di tengah kalimat itu bukan penanda inversi. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Betul, teman-teman ya. Yaitu is, predikat dulu baru subjek the sun. Oke, nice. Nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu lebih besar daripada planet apapun gitu ya. Tapi tidak seperti planet-planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas atau berbahan gas seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 10 terakhir teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, Alpha, Bravo, Charlie. Oke, nggak ada yang menjawab Delta ya. Jadi antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat verb 1 yaitu help, teman-teman. Oke. Nah, subjeknya adalah genetically modified organisms. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sebelumnya kata help itu ada fanboys yaitu but. Cuman sebelumnya tidak ada komanya ya, berarti dia bukan menghubungkan dua SP, tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Nah, kalau setelahnya but ini ada verb 1, maka harusnya sebelumnya tadi itu juga harus ada verb 1 juga, teman-teman. Ya, berarti di sini kita hanya kehilangan verb 1 saja. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa di situ ada subjek lagi. Kita nggak butuh subjek lagi ya teman-teman, apalagi di inversi. Jadi kalau not only itu tempatnya bukan di paling depan, itu bukan penanda inversi. Nah, yang alfa ini yang salah adalah eh, pemborosan subjek. Subjeknya double teman-teman. Di soal sudah ada subjek, kita nggak butuh subjek lagi. Nah, jawabannya yang bravo ya, di situ verb 1. Kalau yang Charlie salahnya kenapa? Ada pemborosan subjek. Ya, subjeknya nanti jadi double. Di soal sudah ada subjek berupa kata benda. Nggak perlu subjek lagi. Kalau yang delta ada conjunction subjek predikat. Nah, sebenarnya kalau kita masukkan conjunction subjek predikat tidak masalah. Tapi di sini harus kita carikan gandengan verb 1 dulu untuk milik gandengannya but help ini tadi, teman-teman. Tapi kan belum ketemu. Jadi jangan dimasukkan CSP 1 lagi. Seperti itu. Jadi cukup masukkan verb 1 aja yang untuk dihubungkan dengan conjunction but, fanboys but. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca
genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Kalau diartikan, organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi ya. Jangan keluar dulu, saya absen. Dan mungkin kalau sambil saya absen ada pertanyaan, silahkan dilontarkan, teman-teman. Silahkan ditanyakan. Oke, sudah saya absen dan sepertinya tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas menemukan kesulitan apapun, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri ya. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day. See you guys and thank you.